Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Ditya Kusuma. Saham PG Gas saat ini sedang under value ya, atau PBV-nya di bawah 1, yaitu di 0,88 kali dan PER-nya tuh berada di kisaran 4. Lalu bagaimana kinerja perusahaan secara keuangan? Dari laporan Q1 2024 yang sudah rilis pada tahun ini ya, itu ada kenaikan laba tahun berjalan di Q1 ini dibandingkan Q1 tahun sebelumnya, di mana Q1 tahun 2023 itu 118 juta dolar dan Q1 2024 itu sebesar 145 juta dolar. Jadi ada kenaikan sebesar 22% ya dari periode yang sebelumnya. Apa yang membuat laba emiten perusahaan gas negara ini naik? Apakah karena harga gas global sedang naik? Ternyata tidak. Setelah saya cari sumbernya dari beberapa harian, misalnya kayak Kontan, Bisnis, kinerja emiten ini ditopang oleh adanya peningkatan margin distribusi gas ya, terus lalu ada biaya tambahan buat pelanggan yang melebihi kuota. Lalu di blok koridor itu ternyata biayanya lebih rendah daripada di blok-blok yang lain gitu ya, blok ladang gas yang lain gitu. Lalu ada peningkatan transmisi gas Cirebon Semarang dan di kawasan industri juga gitu ya. Dan pada intinya sih gini, kinerja perusahaan ini naik secara signifikan karena ditopang oleh operasional. Jadi bukan karena dari kenaikan harga gas secara global. Berkaca dari hal ini, mungkin kita layak menunggu bagaimana hasil Q2 di tahun 2024 ini. Apakah kinerja emiten masih on the track dan masih bisa mencetak laba lagi? Kalau memang secara kinerja masih bagus, mungkin worth it lah kita tunggu. Karena secara nilai perusahaan itu sekarang sudah under value. Nah, seperti sekarang ini nih ya kan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan itu layak dimasukkan ke dalam portofolio investasi kalau kondisi sekarang. Sedikit informasi tentang PGN atau emiten PG Gas ini. Jadi emiten ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas alamnya. Jadi emiten PG Gas ini atau perusahaan gas negara ini sejak tahun 2018 tuh dia udah menjadi bagian dari holdingnya Pertamina. Dulu berdiri sendiri memang. Nah, nama perusahaan tetap perusahaan gas negara disingkat dengan PGN. Namun brandingnya sekarang itu menjadi Pertamina Gas Negara sebagai bentuk bagian holding dari Pertamina. Kalau tadi disebutkan bahwa PGN ini bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas alam. Secara general dan sederhana, bagaimana sih model bisnisnya perusahaan gas negara ini? Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang transmisi dulu ya. Transmisi secara definisi itu artinya proses pengangkutan gas dari sumber produksi, misalnya dari ladang gas gitu ya, ke tempat pemrosesan, nah ke pusat distribusi atau penyimpanan yang lebih besar. Nah, karakteristiknya tuh seperti ini. Satu, dia menggunakan pipa yang berdiameter besar. Kedua, tekanan gasnya itu lebih tinggi untuk mengalirkan gas jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Lalu yang ketiga, biasanya melintasi daerah yang luas seperti antar pulau atau antar kota. Lalu tujuan utama adalah mengalirkan gas dalam jumlah besar ke jaringan distribusi atau ke pengguna industri yang lebih besar. Berikutnya distribusi. Nah, definisi distribusi ini secara gampangnya adalah proses pengangkutan gas dari pusat distribusi atau penyimpanan ke konsumen, misalnya ke rumah tangga, bisnis, dan industri kecil. Karakteristik distribusi ini seperti ini. Yang pertama, menggunakan pipa berdiameter lebih kecil dibandingkan pipa transmisi. Lalu yang kedua, tekanan gas lebih rendah karena jaraknya lebih pendek dan lebih banyak percabangannya. Lalu yang ketiga, biasanya terletak di kota atau wilayah yang padat penduduknya. Yang keempat, tujuan utamanya ini adalah untuk mendistribusikan ke konsumen akhir dengan aman. Dan di rumah mertua saya itu ada pipa gas yang kecil yang diameter segini nih, dialirkan dari rumah ke rumah mertua saya di Gresik. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan 5 rasio yang terkait value investing ya. Sebelum itu kita cek dulu bagaimana kinerja laporan keuangan. Kita cek dari laporan laba ruginya sama 5 tahun ke belakang. Data saya ambil dari RTI ya, kita ambil data dari 5 tahun ke belakang. Secara historical ya, 5 tahun ke belakang ini PGN ini kinerjanya baik dan memang nggak pernah merugi.
Ya, yang ada sih memang labanya fluktuatif, ya wajar lah, karena memang banyak dipengaruhi misalnya karena harga gas global, yang kedua kebijakan pemerintah. PGN selaku perusahaan milik negara itu tidak bisa semena-mena menetapkan harga ya. Jadi memang sudah diatur pemerintah agar memang iklim iklim ekonomi atau iklim investasi di negara kita terjamin atau tertata, karena memang gas itu dipakai sebagai sumber energi selain batu bara ya. Jadi memang sudah ada pengaturannya sendiri oleh pemerintah. Lanjut, sekarang kita lihat ke 5 rasio, yaitu PBV, PER, DER, ROE, dan earning per share. PBV sendiri yang tadi udah saya sebutkan itu berada di 0,88, PER-nya di 4,29, DER-nya 1,09, ROE-nya 17%, dan earning per share-nya Rp317 per lembar saham. Nah, emiten PGN ini atau PG Gas ini sedang berada di masa under value dengan PBV di bawah 1 dan PER-nya juga kecil ya. Di mana hutangnya juga yang dimiliki itu sekarang berada di atas 1, bukan berarti jelek ya. Jadi masih bisa ditolerir. Nah, ROE sendiri cukup baik di angka 17%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan return kepada pemegang saham sebesar 17% dari modal yang disetorkan oleh pemegang saham, dari 17% dari investor yang setorkan dananya. Nah, dari analisa yang sudah saya buat ini, itu saya mengambil beberapa kesimpulan ya. Ada 2 kesimpulan utama. Yang pertama, emiten saat ini memang posisi under value, yang merupakan sinyal untuk investor untuk bisa memasukkan ini ke dalam portofolio investasinya. Lalu yang kedua, kinerja perusahaan ini bagus dan labanya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena memang ditopang oleh lebih ke operasional, bukan karena kenaikan harga gas secara global ya, tapi karena memang operasionalnya lagi bagus-bagusnya dan juga ada efisiensi dalam perusahaan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga analisa secara singkat ini bermanfaat ya buat kita semua. Disclaimer dulu, saya tidak menyarankan untuk membeli saham ini ya. Silakan teman-teman cari second opinion. Segala macam risiko itu ditanggung masing-masing ya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.